Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Pratama Putra dan saya merupakan perwakilan dari kelompok 1. Dan insya Allah pada hari ini, saya dan rekan-rekan yang lain ingin menyampaikan hasil daripada diskusi kami ataupun presentasi kami tentang bab pertama dari mata kuliah profesi keguruan, yaitu tentang undang-undang tentang guru dan dosen. Saya memiliki rekan kelompok, yang pertama yaitu Nur Nadieva, terus yang kedua ada Eva Yulianingsi, terus yang terakhir ada Aini Tita Setiani. Oke, sekarang kita bisa mulai. Jadi apa yang akan kita bahas pada materi ini tentang undang-undang tentang guru dan dosen? Kalian bisa lihat di slide selanjutnya, itu ada tentang capaian pembelajaran. Jadi setelah kita mempelajari ataupun dalam mempelajari materi yang pertama ini, kita memiliki capaian pembelajaran. Apa itu? Kalian bisa lihat di sini bahwasanya mahasiswa dapat menyebutkan kedudukan, hak, tugas, dan fungsi guru sesuai undang-undang. Oke. Jadi di sini kalian bisa lihat bahwa ada 4 hal yang kita harus ketahui sebagai mahasiswa di mata kuliah ini. Apa itu? Yang pertama itu ada kedudukannya guru. Terus yang kedua ada hak guru. Terus yang ketiga ada tugas guru. Terus yang terakhir ada fungsi guru. Oke, jadi kita akan mempelajari keempat hal itu. Itu dalam capaian pembelajaran. Terus selanjutnya ada tentang kemampuan akhir yang diharapkan. Jadi setelah mempelajari materi ini di dalam undang-undang tentang guru dan dosen, apa hal yang akan kita dapatkan? Apa hal yang mampu kita raih di sini? Kalian bisa lihat di sini bahwa yang pertama kita itu harus memahami 2 konsep. Konsep apa itu? Yang pertama di sini ada dibilang tugas pokok. Terus yang kedua dikatakan ada fungsi guru. Apa itu tugas pokok? Tugas pokok di sini maksudnya adalah tugas yang dimiliki oleh seorang guru. Terus yang kedua fungsi dari guru itu sendiri. Jadi 2 hal itu yang akan kita harus raih, harus kita dapatkan dalam menyelesaikan materi ini. Terus yang selanjutnya kita akan mulai dengan makna guru. Jadi sebelumnya itu ada 4 poin yang harus kita ketahui di materi ini. Yang pertama itu tentang kedudukannya guru, terus ada tentang haknya guru, terus ada tentang tugasnya guru, terus yang terakhir ada fungsinya guru. Tetapi sebelum kita masuk ke poin yang pertama yaitu tentang kedudukan guru, kita dulu harus memahami apa itu guru, apa maksud itu guru, apa pengertiannya itu guru, apa maknanya itu guru. Kalian bisa lihat di sini ada 3 hal, ada 3 poin, ada 3 paragraf. Yang pertama di sini dikatakan bahwa dalam undang-undang, jadi saya kutip makna guru, pengertian guru itu dalam undang-undang tentang guru dan dosen yang ada di dalam undang-undang. Di sini dikatakan bahwa dalam undang-undang tentang guru dan dosen yang dinyatakan pada bab 1 yaitu ketentuan umum. Jadi judulnya di sini bab 1 itu tentang ketentuan umum. Di pasal 1 dinyatakan bahwasanya guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, dan membimbing, mengerahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Jadi kita bisa lihat di sini, kita bisa simpulkan bahwasanya tugasnya guru itu bukan hanya mengajar. Seperti kita ketahui bahwasanya dulu waktunya kita masih SD, masih SMP, kita tahu bersama bahwa tugasnya guru cuman mengajar saja. Datang mengajar saja di sekolah, terus sudah itu apa? Pulang. Selesai. Tetapi faktanya di sini kita ketahui kembali bahwa tugasnya guru bukan cuman mengajar. Bukan cuman mentransferkan, memberikan ilmunya dari dirinya itu guru kepada siswanya yang lain. Tetapi apa? Lebih dari itu. Apa itu? Yaitu kita bisa lihat di sini ada mendidik. Setelah mendidik ada mengajar seperti yang saya bilang sebelumnya. Terus selanjutnya ada membimbing. Sudah membimbing, apalagi mengarahkan. Setelahnya itu melatih, setelahnya itu menilai, serta yang terakhir mengevaluasi. Terus dikatakan lagi di sini jenjangnya itu banyak. Ada anak usia dini, jalur pendidikan formal, ada pendidikan dasarnya sampai pendidikan menengahnya. Oke, jadi ada jenjangnya. Setelah guru memiliki tugas-tugasnya, dia punya tempatnya di mana? Apakah dia pada jalur pendidikan formal atau di pendidikan dasar
ataupun di pendidikan menengah. Itu dalam undang-undang di situ dijelaskan tentang makna guru. Itu maksudnya. Terus yang kedua, itu saya kutip pengertian atau makna guru dari Wikipedia. Siapa yang tidak tahu Wikipedia? Wikipedia merupakan salah satu link atau salah satu web yang digunakan oleh orang-orang untuk mendapatkan informasi ataupun definisi daripada sesuatu hal. Dan di sini saya lihat bahwasanya itu guru ternyata berasal dari bahasa Sanskerta. Kalian bisa lihat di situ ada tulisan Sanskerta di situ. Itu apa? Itu merupakan singkatan dari kata gu dengan kata ru. Itu merupakan dari kata gu dengan kata ru yang dari bahasa Sanskerta. Terus di situ dikatakan arti secara harfiah. Apa itu secara harfiah? Secara harfiah itu maksudnya kayak secara aslinya, dari asalnya, bukan kayak dibuat-buat, tapi aslinya. Jadi secara harfiahnya, secara aslinya bahwa arti guru dalam bahasa Sanskerta itu adalah berat. Oke, berat kayak tugasnya guru. Dikatakan lagi di sini bahwa guru merupakan seorang pengajar suatu ilmu. Pengajar suatu ilmu berarti kita bisa definisikan bahwa orang yang memiliki pengetahuan. Terus dikatakan lagi dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kalau kita bisa lihat di sini dia bilang tentang tugas utamanya, dia itu saya rasa kutip lagi dari undang-undang tentang guru dan dosen pada bab 1 pasal 1-nya, ya kan? Dia ulang lagi di sini di Wikipedia. Tetapi yang harus kita pahami di sini bahwa di Wikipedia itu dia artikan secara harfiahnya dan dari bahasa Sanskerta. Terus dia tambahkan dengan tugas utamanya apa itu guru. Oke, selanjutnya yang terakhir itu saya kutip daripada pengertian ataupun pendapat dari ahli, yaitu dari Ibu Husnul Khotimah yang dia nyatakan pada tahun 2008. Dia mengatakan bahwa guru adalah mereka yang memfasilitasi transisi dari pengetahuan dari sumber belajar ke peserta didik. Jadi sini dia katakan bahwa guru adalah orang yang memberikan sarana ataupun prasarana dari pengetahuan dari sumber belajar ke peserta didik. Apa itu transisi? Transisi bisa kita definisikan sebagai perpindahan, ya kan? Perpindahan. Jadi di sini ada perpindahan. Perpindahan apa itu? Di sini ada perpindahan dari sumber belajar ke peserta didik. Jadi ada sumber belajarnya, terus ada peserta didiknya. Siapa ini sumber belajarnya? Ya pastilah gurunya, ya kan? Dia sampaikan, dia transferkan ilmunya ke peserta didiknya. Itu menurut Husnul Khotimah. Oke, jadi di sini yang pertama ada makna guru dari Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, terus yang kedua ada dari Wikipedia, terus yang ketiga ada dari salah satu ahli, yaitu Ibu Husnul Khotimah. Oke, itu tentang makna guru yang harus kita ketahui dulu sebelum masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertamanya itu apa? Yaitu tentang kedudukan guru. Kalau kita berbicara masalah kedudukan, berarti kita berbicara bagaimana seseorang bisa menempatkan dirinya terhadap suatu kegiatan sosial. Bagaimana dia meletakkan dirinya pada sesuatu hal yang bersifat sosial. Di sini dikatakan bahwa saya kutip di sini ada 5 kedudukan guru. Ini yang pertama, itu saya kutip dari undang-undang. Jadi di sini dikatakan bahwasanya dalam undang-undang tentang guru dan dosen dinyatakan pada bab 2, pada bab 2, kedudukan fungsi dan tujuan. Pasal 2 ayat 1. Di situ dikatakan tentang kedudukan guru. Apa kedudukan guru di sini? Ialah bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional. Tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pada ayat 2 bahwa pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Jadi di sini ada 2 ayat pada pasal 2. Jadi ayat 1-nya itu tentang masalah kedudukannya guru. Terus yang pada ayat 2 itu tentang pengakuan kedudukan guru. Jadi itu kedudukan guru itu diakui oleh orang banyak. Itu dinyatakan pada ayat 2. Pada ayat 1 saya bisa simpulkan bahwasanya guru itu adalah tenaga profesional dikatakan di sini. Apa maksud tenaga profesional? Ialah orang yang bekerja
dengan semaksimal mungkin. Orang yang bekerja dengan semaksimal mungkin. Dia korbankan seluruh hal yang dimiliki dalam dirinya untuk untuk memberikan hasil yang begitu tinggi kepada pekerjaannya begitu. Itu maksud daripada tenaga profesional. Terus yang kedua, sertifikat pendidik. Bahwasanya sertifikat pendidik harus dimiliki oleh seorang guru agar diakui kedudukannya. Tetapi menurut saya, ketika kita membahas tentang sertifikat pendidik, terus dinyatakan bahwa sertifikat pendidik itu harus dimiliki oleh seorang guru supaya diakui jadi guru. Nah, tetapi faktanya tidak. Banyak guru yang memiliki sertifikat pendidik, tetapi dia tidak bisa menjadi guru yang baik kepada siswanya. Jadi apa pentingnya itu sertifikat pendidik kalau dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia bisa menjadi guru yang baik. Oke, jadi saya rasa menurut saya sertifikat pendidik bukan menjadi tolak ukur bahwa dia merupakan pengakuan dari kedudukannya guru. Oke, karena banyak orang di luar sana yang mampu, pintar dalam menyampaikan, transferkan ilmunya kepada orang-orang, tetapi dia tidak memiliki sertifikat pendidik. Itu yang bisa saya dapat sampaikan tentang kedudukan guru pada undang-undang tentang guru dan dosen. Terus yang kedua itu saya ambil dari referensi lain. Ini di luar dari undang-undang tentang guru dan dosen, masalah kedudukan guru. Di sini pada nomor 2 dikatakan bahwa guru sebagai pendidik dan pembimbing. Guru memang seorang pendidik, sebab dalam pekerjaannya ia tidak hanya mengajar seseorang agar tahu beberapa hal. Jadi sini katakan bahwa guru bukan hanya untuk mengajar saja tugasnya, tetapi ada yang lain. Tetapi guru juga melatih beberapa keterampilan dan terutama sikap mental anak didik. Mendidik sikap mental seseorang tidak cukup hanya mengajarkan sesuatu pengetahuan, tetapi bagaimana pengetahuan itu harus dididikkan dengan guru sebagai idolanya. Jadi sini kita bisa simpulkan bahwasanya tugasnya guru bukan hanya mengajar. Di sini lagi dijelaskan bahwa bukan hanya mengajar, dia juga harus melatih beberapa keterampilan, terutama sikap mentalnya. Jadi sini kayak tentang pendidikan, bagaimana caranya guru bisa ataupun memiliki kemampuan dalam mendidik seorang anak. Bagaimana guru bisa menciptakan sikap anak yang menjadi lebih baik dalam proses belajarnya. Dan di sini dikatakan bahwa dia juga harus memiliki pengetahuan, tetapi bagaimana pengetahuan itu harus dididikkan. Oke? Jadi setelah dia transferkan ilmunya kepada siswanya, dia juga harus memberikan penyampaian ataupun memberi tindakan contoh kepada siswanya agar ilmunya yang disampaikan dari gurunya ini kepada siswanya tidak sia-sia, agar siswanya bisa terapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Itu maksudnya. Dan bisa jadi gurunya juga memberikan pengetahuan bahwa guru itu bisa dijadikan idola loh, bisa dijadikan teladan selama gurunya itu memberikan kesan yang positif terhadap. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, guru sebagai agen pembelajaran atau dikatakan learning agent. Pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran yang mampu meletakkan posisi guru dengan tepat sehingga guru dapat memainkan perannya sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi sini guru disuruh untuk bagaimana dia bisa menjadi agen pembelajaran. Apa itu agen pembelajaran? Ya, bagaimana di sini guru bisa mendudukkan dirinya sebagai orang yang bisa meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan. Begitu maksudnya. Bagaimana dia bisa memberikan kualitas pendidikan terhadap siswanya yang lain, bukan hanya pendidikan atau informasi yang itu saja, tetapi dia bisa mencari informasi lain untuk bisa disampaikan kepada siswanya. Terus yang selanjutnya, yang keempat, yaitu guru sebagai fasilitator. Menjadi fasilitator tentu tidak hanya bersikap inklusif. Apa itu inklusif? Di sini inklusif itu maksudnya bagaimana seseorang bisa menaruh sikapnya yang sama kepada orang banyak. Bagaimana seseorang bisa menaruh sikapnya yang sama kepada orang banyak. Terus di sini dikatakan bahwa menjadi fasilitator tentu tidak hanya bersikap inklusif seperti yang saya jelaskan tadi terhadap perbedaan yang terdapat pada siswa. Jadi di sini guru dituntut bagaimana dia bisa bersikap
sama kepada siswanya yang lain, siswanya yang banyak, yang begitu banyak. Bagaimana dia memberikan sikapnya yang sama. Jadi sini guru dituntut bagaimana dia bisa menjadi seorang yang sabar, bagaimanapun karakter siswa yang ia miliki. Oke? Ia lihat. Di sini dikatakan lagi, tetapi secara lebih praktis, guru juga mampu memfasilitasi proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan. Ini bisa dilakukan dengan menyajikan berbagai media pembelajaran, mampu memahami proses pengorganisasian media, dan merancang media dengan baik. Kalau saya lihat atau saya bisa simpulkan dari kalimat selanjutnya, dia bisa katakan di sini bahwa guru bukan hanya sebagai fasilitator, orang yang menyediakan sarana dan prasarana kepada siswanya, tetapi dia juga harus mampu mengetahui bagaimana caranya menggunakan media pembelajaran. Oke, jadi dia tidak boleh hanya menggunakan satu media pembelajaran saja yang begitu monoton, tetapi dia juga harus mampu untuk mempelajari media lainnya agar ia bisa gunakan sebagai bahan ajarnya di metode pembelajarannya di kelas. Itu maksudnya. Dia harus mampu memahami proses pengorganisasian media. Dia harus ketahui itu. Bukan hanya metode ceramah saja. Kasih tahu saja siswa. Terus sudah itu kasih tugas terus selesai. Bukan begitu. Tetapi bagaimana guru bisa inisiatif untuk mencari metode pembelajaran dengan melalui media pembelajaran yang ada di berbagai referensi yang bisa dia cari di Google ataupun di beberapa referensi lainnya. Yang keempat ini tentang kedudukan guru. Terus yang terakhir, di sini dikatakan bahwa guru sebagai motivator. Guru sebagai motivator. Apa itu motivator? Di sini dikatakan bahwa dalam proses belajar mengajar, motivasi menjadi aspek penting yang mesti dilakukan oleh guru. Pada prinsipnya, motivasi mempunyai korelasi positif, dengan prestasi belajar siswa. Apa itu korelasi? Korelasi adalah hubungan. Jadi motivasi yang di sini yang dimaksud adalah motivasi yang bisa berhubungan positif dengan prestasi belajarnya siswa. Siswa yang sangat termotivasi untuk belajar tentu akan mendapatkan hasil yang berbeda dengan siswa yang mempunyai motivasi kuat untuk belajar. Di sini kita bisa pahami bahwa guru memang sudah menyampaikan motivasinya, kata-kata positifnya kepada siswanya. Tinggal bagaimana siswanya bisa menangkap ataupun menerima motivasi yang telah diberikan oleh gurunya ini. Itu saja. Ada beberapa siswa yang sangat cepat menerima motivasi daripada gurunya sampai dia bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Tetapi ada juga banyak bahkan siswa yang tidak bisa menerima. Apalagi mau diterapkan, tidak mungkin. Jadi situ buktinya bisa dilihat bahwa yang mana siswa yang bisa menerima motivasi dari gurunya, yang mana yang tidak. Itu dari prestasi belajarnya, dinilai dari nilai rapornya, keikutsertaannya ke dalam lomba, atau bagaimana, itu bisa dilihat di sini. Terus terakhir dikatakan bahwa motivasi bisa menjadi cambuk bagi siswa untuk meningkatkan aktivitas belajar. Jadi motivasi di sini yang diberikan oleh guru itu sangat penting. Karena kenapa itu bisa dijadikan cambuk? Cambuk di sini maksudnya apa? Faktor pendorong dalam siswa untuk belajar nantinya. Jadi itu sangat penting yang harus dilakukan oleh guru. Itu di sini tentang kedudukan guru. Oke, jadi saya rasa cukup tentang kedudukan guru. Insya Allah untuk poin yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya tentang hak guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Eva Yulaningsi dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang hak-hak guru. Pada pasal 14 telah dijelaskan bahwa ada beberapa hak yang dimiliki oleh guru. Yang pertama yaitu memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Nah, dalam hal ini telah dijelaskan pada pasal 52 yang mana menjelaskan bahwa guru memiliki hak untuk mendapatkan gaji pokok, mendapatkan tunjangan profesi maupun tunjangan fungsional. Nah, yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Pada pasal 36, 37, dan 38 tentang penghargaan dijelaskan bahwa
guru yang berprestasi dan berdedikasi luar biasa berhak untuk mendapatkan penghargaan. Nah, penghargaan itu sendiri diberikan oleh lembaga pendidikan, masyarakat, maupun organisasi. Penghargaan dapat berupa tanda jasa, dapat berupa kenaikan jabatan atau tingkatan, maupun berupa penghargaan lainnya. Nah, yang ketiga yaitu memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Nah, dalam pasal 39 tentang perlindungan guru, di mana guru berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugasnya, di mana guru mendapatkan perlindungan terhadap tindak kekerasan, diskriminatif, ataupun tindak ancaman dari pihak peserta didik maupun orang tua peserta didik. Nah, seperti kita ketahui bahwa banyak kasus di mana guru mendapatkan hal yang tidak sepantasnya mereka dapatkan, seperti mereka mendapatkan ancaman, bahkan mendapatkan tindak kekerasan dari peserta didik maupun orang tua peserta didik. Nah, dalam pasal 39 ini memberikan penjelasan bahwasanya guru mendapatkan perlindungan dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat yaitu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan atau bakat yang harus dimiliki guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. Nah, dilihat dari sisi hak dan kewajibannya dalam menjalankan tugas profesionalnya, guru berhak untuk memperoleh atau meningkatkan kompetensinya, di mana guru berhak mendapatkan pelatihan khusus agar guru mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Yang kelima yaitu memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Nah, dalam hal ini lembaga pendidikan seperti sekolah maupun perguruan tinggi harus mampu memberikan sarana dan prasarana yang baik dan lengkap untuk peserta didik. Nah, tujuannya untuk agar proses pembelajaran berlangsung secara baik dan berjalan dengan lancar. Seperti contohnya, apabila suatu lembaga hanya terdapat 1 atau 2 komputer untuk media pembelajarannya, maka hal tersebut sangatlah menghambat proses belajar mengajar dari peserta didik dan guru. Yang keenam yaitu memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan penghargaan dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian. Nah, dalam hal ini guru sangatlah berperan penting. Dalam hal ini guru memiliki kesempatan atau hak dalam memberikan penilaian dan dalam menentukan kelulusan dari peserta didik. Nah, selain itu guru pun memiliki hak dalam memberikan sanksi atau hukuman kepada peserta didik apabila peserta didik melakukan kesalahan. Namun hal tersebut harus sesuai dengan kode etik dalam proses pembelajaran. Dan adapun hal-hal yang sebaiknya guru tidak boleh lakukan, yaitu yang pertama yaitu seperti guru jangan membiarkan siswa atau peserta didik menyontek, karena hal tersebut sangat bertolak belakang dengan pelajaran agama, di mana agama yang sangat melarang peserta didik atau manusia untuk menyontek, karena harusnya guru harus menanamkan sikap kejujuran pada peserta didik, sehingga hal-hal ini sangat
sangat disarankan atau sangat dilarang apabila guru untuk mengizinkan peserta didiknya menyontek. Karena ada beberapa kasus di mana justru guru memberikan kesempatan atau memberikan peluang untuk peserta didiknya menyontek dalam sebuah ujian ataupun dalam sebuah tes tertentu. Yang kedua yaitu guru tidak boleh membanding-bandingkan siswa karena hal tersebut dapat membunuh karakter siswa. Misalnya ada seorang guru yang mengatakan bahwa siswa tersebut tidak memiliki bakat, siswa tersebut beda dengan yang lain, ataupun siswa tersebut sangat sulit untuk diajar karena memiliki kemampuan yang sangat minim. Nah, hal tersebut sangatlah tidak boleh dilakukan karena akan justru membunuh karakter daripada peserta didik tersebut. Hal yang perlu dilakukan pada guru yaitu sebaiknya guru lebih memotivasi dan memberikan dorongan kepada peserta didik agar peserta didik mampu bersaing dengan peserta didik lainnya tanpa menjatuhkan dari mental peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu jangan menjudge karakter siswa. Seperti contoh misalnya siswa tersebut sangat bodoh, siswa tersebut sangat malas. Nah, hal tersebut justru akan menjatuhkan dari mental peserta didik tersebut. Hal tersebut justru akan membuat peserta didik berpikir bahwa dirinya memang memiliki kemampuan yang rendah sehingga mereka tidak mampu untuk bersaing dengan peserta didik lainnya. Yang keempat yaitu jangan memberikan beban berlebihan. Nah, peran guru sebaiknya tidak memberikan beban yang berlebihan. Seperti biasanya guru cenderung memberikan tugas yang sangat berlebihan. Hal tersebut bukan berarti akan mencerdaskan peserta didik, namun hal tersebut akan memberikan dampak negatif buat peserta didik. Seperti contohnya ketika guru yang terlalu berlebihan untuk memberikan tugasnya, maka hal tersebut akan menjadi beban dari peserta didik sehingga mungkin peserta didik akan melakukan hal tersebut tidak maksimal. Yang ketujuh yaitu memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Nah, pada poin ketujuh ini hampir sama dengan poin ketiga yang menyatakan bahwa adanya perlindungan atau jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Nah, misalnya pada suatu sekolah atau lembaga pendidikan di mana terjadi tawuran. Nah, di situ perlu perlindungan atau jaminan keselamatan bagi seorang guru agar guru tersebut merasa aman dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Yang kedelapan yaitu memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Organisasi profesi guru sendiri adalah sebuah perkumpulan atau sebuah organisasi yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru ataupun untuk mewujudkan daripada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Yang kesembilan yaitu memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. Hak yang dimiliki guru selanjutnya yaitu guru berhak menentukan kebijakan pendidikan, baik itu di tingkat satuan pendidikan, kabupaten, provinsi maupun nasional. Yang ke-10, hak guru selanjutnya adalah memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
Guru memiliki peran yang sangat penting dan sangat dominan dalam dunia pendidikan. Selain itu, guru merupakan ujung tombak dari pendidikan itu sendiri. Jadi, apa yang dilakukan oleh guru sangatlah mempengaruhi keberhasilan dari dunia pendidikan itu sendiri. Sehingga guru diberikan kesempatan untuk meningkatkan potensinya atau meningkatkan kompetensi dalam dirinya agar menunjang keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Yang terakhir yaitu memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Nah, karena peran seorang guru tidaklah mudah, di mana guru sangatlah dituntut untuk memiliki bakat, memiliki keterampilan, dan memiliki wawasan yang jauh lebih baik dari peserta didik, sehingga guru diberikan kesempatan atau diberikan hak untuk mengembangkan kompetensi dasarnya, yaitu melalui pelatihan khusus, di mana guru akan diberikan pelatihan profesional agar guru tersebut mampu menyalurkan ilmunya atau wawasannya kepada peserta didik dan sangatlah menunjang keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya tentang hak-hak yang dimiliki oleh guru, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nadifa. Saya akan melanjutkan materi keguruan. Adapun poin yang akan saya jelaskan di sini yaitu tugas guru. Sebelumnya saya mengambil kewajiban guru dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 20, bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban yang pertama merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi pembelajaran itu sendiri. Kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru. Dan yang terakhir, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini, tugas utama guru yang pertama yaitu mengajar peserta didik, yang kedua mendidik para murid, yang ketiga melatih peserta didik, yang keempat membimbing dan mengarahkan, dan yang terakhir yang kelima memberikan dorongan pada murid. Di dalam 5 poin ini, yang pertama saya maksudkan dalam mengajar peserta didik yaitu guru telah berkewajiban atau bertanggung jawab untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Di poin kedua, mendidik para murid yaitu hal ini dimaksudkan berbeda dari memberikan ilmu pengetahuan, karena selain dari memberikan ilmu pengetahuan, guru juga harus mendidik etika para muridnya. Yang ketiga, melatih peserta didik. Di sini bukan hanya materi atau ilmu pengetahuan dan etika yang harus diberikan, tetapi juga keterampilan pada muridnya. Di sini untuk sekolah dasar mereka diberikan keterampilan dasar, sedangkan di sekolah kejuruan mereka diberikan keterampilan berkelanjutan. Yang keempat, membimbing dan mengarahkan. Di dalam kelas, tentu saja ada beberapa peserta didik yang kebingungan dan kehilangan arah lah. Disinilah kewajiban guru untuk membantu para muridnya selalu berada di jalan yang tepat. Dan yang terakhir, memberikan dorongan pada murid. Poin ini sangat penting karena tanpa motivasi dari gurunya sendiri, para murid ini akan kehilangan rasa penasarannya, kehilangan keinginan untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya, tanggung jawab guru. Sesungguhnya guru yang bertanggung jawab memiliki beberapa sifat yang menurut Weinstein dan kawan-kawannya ialah: yang pertama, menerima dan mematuhi norma,
nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, memikul tugas mendidik dengan bebas, berani, dan gembira. Yang ketiga, sadar akan nilai yang berkaitan dengan perbuatannya serta akibat-akibat yang timbul. Yang keempat, menghargai orang lain. Yang kelima, bijaksana dan hati-hati. Yang keenam, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itulah materi yang saya bawakan mengenai tugas guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainitita Setiani. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu fungsi guru. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan mengutip sebuah pelajaran hidup dari aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia sekaligus pelopor pendidikan, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang disebut dengan Teringa. Teringa meliputi ngerti, ngerasa, dan ngelakoni. Artinya, mengingatkan terhadap segala ajaran, cita-cita hidup yang kita anut diperlukan pengertian, kesadaran, dan kesungguhan dalam pelaksanaannya. Tahu dan mengerti saja tidak cukup. Kalau tidak merasakan, menyadari, dan tidak ada artinya kalau tidak melaksanakan dan memperjuangkannya. Diibaratkan ilmu tanpa amal seperti pohon kayu yang tak berbuah. Baik, mari kita masuk ke materi. Fungsi guru terbagi atas 3, yaitu pertama, sebagai pengajar atau instruksional, yang kedua sebagai pendidik atau edukasional, yang ketiga adalah sebagai pemimpin dan manajerial. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, fungsi pengajar atau instruksional, yaitu fungsi untuk melaksanakan tugas mengajar atau to teach. Tugas ini secara keguruan merupakan tugas tradisional. Sistem instruksional yaitu sistem dan instruction, yang diartikan sebagai suatu perangkat dan bagian-bagian yang diikat, dipersatukan oleh beberapa bentuk hubungan saling memengaruhi. Istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan suatu proses belajar mengajar. Sepanjang sejarah keguruan, tugas atau fungsi guru yang sudah tradisional adalah mengajar atau to teach ada 3, yaitu 1. Menyampaikan sejumlah keterangan-keterangan dan fakta-fakta kepada murid, dan yang kedua memberikan tugas-tugas kepada mereka, dan yang terakhir mengoreksi atau memeriksanya. Fungsi instruksional inilah yang masih selalu diutamakan oleh hampir semua orang yang disebut guru, dan fungsi instruksional ini masih dominan dalam karir besar guru. Fungsi instruksional ini wujudnya adalah usaha sadar guru untuk membantu siswa atau anak didik agar mereka dapat belajar. Guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Guru sebagai pemimpin memiliki 4 fungsi, yaitu 1. Merencanakan tujuan belajar, yang kedua mengorganisasikan sumber belajar dan mewujudkan tujuan belajar, yang ketiga memimpin meliputi motivasi, mendorong, dan menstimulasi siswa, dan yang terakhir adalah mengawasi segala sesuatu apakah sudah berfungsi sebagaimana mestinya atau belum dalam rangka pencapaian tujuan. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman sekalian. Jika materi kami masih kurang jelas, teman-teman bisa menanyakan saat sesi diskusi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.